mungkin mereka belum kenalan sama VinFast karena VinFast itu punya battery warranty yang oke banget. Karena gini loh, kayak privilege itu kalau kita nggak gunain berarti kayak sama aja kayak lu ada peluang, tapi nggak lu ambil gitu peluangnya. Sebenarnya gitu aja sih, Oh, kayak ngerasa sayang nggak sih kan gitu. bener, bener. Balik lagi di VinFast on the go bareng gua Den Dimas. Kali ini gua lagi naik VinFast VF3, salah satu mobil kesukaan gua nih karena compact tapi bentuknya cakep banget. Dan kali ini gua mau jemput teman gua, konten kreator otomotif yang suka banget nodong orang di jalan dan nanyain tentang hal-hal otomotif. Kadang-kadang nanyain mobilnya, modifannya, atau sampai minta orang nebak ini mobil apa. Kali ini gue mau nanya-nanya sama dia gimana sih caranya bisa kayak gitu, dan pendapat dia tentang VF3 nih. Karena dia itu suka juga mobil boxy-boxy begini. Nanti coba kita challenge dia. Kalau dia punya VF3, dia akan modif kayak gimana. Mana nih teman gue nih guys. Nah, kita buka dulu kuncinya. Bro, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Den. Wah, sudah lama tidak ketemu. Terakhir ketemu kita kapan ya? Terakhir ketemu, aduh kayaknya udah setengah tahun lalu kali ya? Udah setengah tahun lalu ya? Setengah tahun lalu kayaknya mungkin. Udah lumayan ya. Seatbelt pakai dulu. Oke, ya. Hampir lupa aja juga nih kita. Jadi kali ini kita mau nanya-nanya nih sama Mas Galang, anjay. AA Galang. Pak Galang, yoi. Sebetulnya nama lu Galang apa AA Galang sih? Jadi nama gue Galang, sebenarnya Galang Syaputra. Cuman gua itu panggilan dari kecil Aga. Ah, dari kecil agak. Iya betul panggilannya. Karena... Jadi gue campurin Aga lah. Emang panggilan dari keluarga aja. Jadi dari keluarga, habis itu dari teman-teman juga manggilnya emang Aga sih dari kecil. Oh, ternyata begitu. Makanya jadi nama Instagramnya itu AA Galang. Iya. Nah, sebelumnya Galang udah hadir di VinFast on the go ya kemarin Oke betul. sama Bapak Gofar Hilman. Iya. Mas Gofar atau Om Gofar, gue manggil Om Gofar gue. Kalau manggilnya Om. Om gue soalnya kalau di komunitas gitu biasanya semuanya memanggil Om sih, jadi kayak udah terbiasa Om aja gitu. Benar, gue juga nggak tahu kenapa di komunitas otomotif guys itu manggilnya Om. Iya, kayaknya mungkin karena Padahal ada hubungan darah. soalnya yang bikin gue bingung lu awal-awal malah kayak yang tua-tua manggil gue juga Om gitu, kadang kan kayak kok manggil Om juga gitu. Kenapa? Makanya jadi ketika kalau kalian masuk ke skena otomotif belum tentu ketika dipanggil Om adalah artinya lebih tua. Betul. Nggak tahu sebutan aja gue nggak tahu. Kayaknya biar sama rata aja sih. Kayaknya ya Om. Ya bener-bener mungkin biar sama rata aja, ya kan. Nah sebelumnya Galang udah diinterview banyak, udah ngobrol banyak sama Gofar tentang awal mula konten ya. Awal mula konten waktu itu sih, konten kalau- mobil kayak gimana gitu. Benar, jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton VinFast on the go yang episode sebelumnya. Nah, ini kita lagi pakai VF3. Kemarin pakai apa VF3. sama Gofar? VF6 kemarin. Nah, kalau Tapi gue udah sempat nyinggung dikit tuh Om. Kalau emang gue paling suka mobil dari VinFast ini, VinFast yang VF3. lo udah pernah nyetir belum? Gue udah pernah waktu itu. Kalau menurut lo sendiri gimana mobilnya? Ini kan mobilnya kecil, ya kan? Kecil, compact gitu ya. Compact, gimana kalau menurut lo? Untuk kalau kita tinggal di perkotaan ya Om ya, sebenarnya emang kan kalau mobil gue kebanyakan mobil-mobil jadul nih Om ya. Jadi pas kita awal-awal pakai mobil baru tuh emang aduh nyaman banget ya, nikmat banget gitu. Bener. Karena emang mobil hariannya Galang aja tahun berapa Lang? 94. 9. Iya. Tua gua. Mobil harian lo sama lo tuan? mobil Nah, harian gue ini parah. gue aja beda 6 tahun tuh, lebih tuan dia dibanding gue. Wah, ternyata ya lebih tua mobilnya daripada yang nyetirnya. Karena kebanyakan gitu sih Om di rumah, jadi emang mobilnya tua-tua kan. Kadang ada dulu kadang gue pakai DX Om, tahunnya 80-an. Itu lo waktu SMA gitu pakai mobil tua gitu, teman-teman lo bilang apaan tuh Bang? Beberapa sih sebenarnya kayak mungkin kalau zaman dulu kan kayaknya anak-anak SMA belum ngerti ya, jadi mungkin agak dipandang sebelah mata kali ya Om ya. Karena beda kalau sama Mercy gitu kan Om. Bener, padahal mobil tua itu butuh perawatan ya. Iya. Kan? Nah Lang, kalau nanti kita akan nge-challenge Galang kalau misalkan dia punya VF3 akan diapakan VF3-nya. Jadi lo Oke. lebih baik pikirin dari sekarang mobilnya akan dimodifin seperti apa. Aman Om, udah pernah kebayang sama gua. Nanti akan kita spill ya kan. Mungkin bisa jadi referensi teman-teman di sini yang punya VF3 yang pengen modif, pengen tahu kayak gimana, ya kan. Nah, tapi sebelum ke situ Lang, gue pengen nanya nih, karena lo kan
terkenal dengan konten yang nanya-nanyain orang. Iya betul. Gua itu pemalu sekali. Oke om. Kayak gua kalau misalkan nanya-nanyain orang, kayak gua nggak berani deh gitu. Nah kalau lo kok bisa berani tuh gimana sih ceritanya? Jadi kalau gua dulu sih karena gua tuh jadi ada teman-teman gua konten kreator juga om. Memang kita rame-rame sebenarnya. Jadi rame-rame. Terus kita dulu udah punya marketnya sendiri-sendiri lah om. Jadi kayak gua masuk otomotif, teman gua ada yang game, ada yang nyanyi om, ada yang gombal, pokoknya aneh-aneh deh. Tapi kita waktu itu trennya itu mikirnya tren di luar negeri itu ke public om. Jadi orang orang random. Oke. Bukan, kadang kan orang mungkin interview temen gitu kan om. Nah kalau ini orang random om. Oh. Nah itu yang bikin kita akhirnya kayak, oh kita coba deh, berarti coba mungkin untuk kayak gue nyoba di otomotif om. Awal-awal om memang mentalnya tuh, waduh agak agak goyang sih om. Itu bener-bener kayak mau nyamperin orang kayak, aduh sabar dulu deh bentar. Lo inget gak orang pertama yang lo samperin tuh di mana, kapan? Orang yang pertama kali gue samperin waktu itu orang nongkrong biasa aja, anak-anak muda. Serius lo? Anak muda itu gue samperin. Itu anak muda, abis itu gue langsung ngomong, kayak kalau anak muda gue kayak masih oke, mentalnya masih aman dah. Cuman waktu itu ini om, gue yang paling geter itu pertama kali gue nyamperin bapak-bapak. Jadi konten gue waktu itu nanyain tentang mobil pertama mereka. Oke. Mobil pertama mereka di hidup mereka nih, si bapak-bapak ini ada banyak. Nah. Jadi umur 40 tahunan. Nah itu kan yang gue datengin kan gue lihat-lihat juga nih om. Gue ngeliat nih kayak, waduh nih Crazy Rich nih kayaknya. Nah gue agak geter tuh om. Gue takutnya kan nanti tiba-tiba dateng, aduh bilang so asik apa gimana. Iya itu tuh. Gue takutnya gue juga pikir kayak, duh kok gue datengin orang ntar dikira so asik atau gimana gitu. Terus gimana ceritanya? Nah akhirnya tapi ada yang baik sih om. Tapi kadang kalau terjadi penolakan om, tapi pasti ada om kayak terjadi penolakan kayak sorry enggak gituin aja. Itu kadang agak ngedown sih. Benar. Emang kalau misalkan dari 10 orang yang lo approach itu bisa kemungkinan itu 2 penolakan. Oh ternyata cuma sisanya 8 tuh pada mau ya? Pada mau biasanya. Oh. Kita tinggal ngelihat aja, kadang kelihatan juga sih ada orang mungkin yang lagi buru-buru, itu udah pasti nggak bisa sih. Benar. Gitu. Kalau jalannya kan kadang kan kalau gue dulu sering kan kayak di mall, di jalanan gitu-gitu om. Nah gue tinggal ngelihat kayak dari cara mereka jalan sih. Oh benar, dari cara mereka jalan juga lo bisa nebak kayak oh lagi buru-buru apa enggak gitu. Benar. Oh tuh gue nggak kepikiran tuh, ya kan. Nah kalau misalkan gue rewind sedikit, tadi lo bilang lo dan teman-teman kreator. Iya betul. Jadi circle lo ini emang udah konten kreator semua? 10 orang kayaknya ada om. Tapi 10 orang ini gitu. menjadi strategi yang menarik nih kalau strategi konten, karena gua dulu waktu baru mulai sendirian ya. Baru ketemu teman-teman yang sesama motovlogger tuh ya gara-gara nge-DM, gara-gara nge-WA gitu kan, message. Nah kalau lo emang dari awal udah punya banyak teman-teman kreator ya? Sebenarnya gini sih om, jadi gue dari kecil itu om memang gue tinggal yang emang di mana di komplek itu rame om. Nah ini hampir semua teman-teman kreator gue itu teman-teman gue dari kecil om. Dari jadi teman-teman komplek yang dari gue SD main. Jadi dari main sepeda bareng, main bola bareng di komplek kan. Terus akhirnya mulai satu orang ada yang ngerasa nih kayaknya TikTok bisa menghasilkan dulu gitu kan. Kayaknya Instagram bisa menghasilkan nih. Akhirnya ada yang kita terjun bareng. Akhirnya gitu sih om, akhirnya ngajakin kayak ayo konten lagi. Ternyata yang mereka lebih tinggi sih. Loh nggak apa-apa, semua kan ada prosesnya sendiri-sendiri. Ya betul. Oh jadi mulai dari situlah akhirnya lo mulai konten otomotif. Iya betul om. Jadi awalnya dulu sempat gue ngomong di Mas Gofar juga sih om, kalau gue dulu komedi, abis itu akhirnya kita udah ngerasa mulai kayaknya harus ada niche deh, akhirnya baru semuanya harus ada market gitu sih om. Baru tuh geser-geser kayak gue ke otomotif, karena gue kan ada dari bokap gue, ada privilege lah sebenarnya om. Nah ada link gitu. Ini kalau misalkan jarang-jarang nih orang ngaku kalau gue ada privilege gitu kan. Terkadang biar kelihatan lebih keren kali om. Nah cuman lo pernah nggak dapet konten atau pertanyaan atau komentar netizen kayak lo kan privilege apa gitu? Pernah nggak dapet komentar kayak gitu? Dibilang kayak gitu sih kayaknya pasti pernah ya om ya. Cuman kalau gue ngerasanya ya emang privilege itu. Jadi mau gimana? Itu lo tanggapin nggak atau? Kayak oh iya, gue tanggapin kayak iya benar bang kayak gitu paling sih. Karena gini loh, kayak privilege itu kalau kita nggak gunain berarti kayak sama aja kayak lu ada peluang tapi nggak lu ambil gitu peluangnya. Sebenarnya gitu aja sih. Kayak ngerasa sayang nggak sih kan gitu. Benar. Nah berarti knowledge otomotif lo tuh emang diturunkan dari bokap berarti? Dari bokap. Beberapa dari bokap dan banyak juga kayak akhirnya sebenarnya tuh gue ngonten sambil belajar juga om.
Makanya kenapa kadang gue apa namanya, kan gue kan ada kontennya itu sebenarnya interview orang yang punya mobil gitu kan, nge-review gitu. Nah itu terkadang kayak kenapa gue nanya harga dan lain-lain juga om. Satu, biar orang-orang awam bisa tahu om. Dan yang kedua, gue juga mau tahu om. Karena beberapa gue nggak tahu gitu loh. Kayak tiba-tiba dia beli mobilnya mobil jadul ya. Kita nggak tahu ya, ini harganya udah gelap. Benar. Terus kayak ngemodif-modif tuh habis berapa sih kayak mobil-mobil kayak gini. Kadang kita pun nggak tahu gitu om. Benar. Jadi gue kayak pengen ngasih tauin, oh gue juga sambil belajar gitu. Ya. Dan kalau gue lihat guys, kalau kalian nonton, gue yakin kan juga pasti follow Galang ya kan. Konten-kontennya Galang tuh bahasanya tuh dimengerti sama non otomotif, anak-anak non otomotif. Ya om. Itu strateginya gimana sih, Bang? Gimana caranya lo bikin konten otomotif, Ya. tapi bahasanya bisa dimengerti sama viewers non otomotif? Oke, jadi kalau dulu gue pengen ngincar itu sebenarnya kalau di orang-orang TikTok ya om ya. Gue kadang kan sempat kayak tukar pikiran juga sama orang TikTok yang gede-gede gitu ya om ya. Gimana caranya tuh kita ngonten jangan terlalu market katanya om. Konten? Jangan terlalu market, jadi jangan terlalu kayak ngerucut banget. Jadi kayak marketnya cuma beberapa orang doang. Nah itu yang kayak gue pikir, aduh gimana ya, tapi gue pengen otomotif gitu loh. Akhirnya makanya terjadilah ada gue konten yang nanya-nanyain orang doang om. Itu kan gampang dimengerti orang gitu kan. Oke. Dibanding kayak gue nge-review dan lain-lain. Dan gue mikir kalau gue nge-review, contoh gini aja sih om, gue nge-review mobil om. Oke, modifannya make BBS, abis itu make apa namanya BBK-nya apa racing. Kalau gue kasih ke kakak gue aja yang cewek om, dia nggak akan ngerti gitu. Gampangnya gitu aja. Nah gue pengen gimana caranya, oke nih konten bisa dinikmatin sama semua orang ya. Gimana caranya, oke gue kaliin dengan harga. Jadi orang bisa ngerti, kayak bisa relate. Oke, oh ternyata BBS ini harganya segini ya. Nah itu sih om, jadi gue bisa nikmatin. Jadi kadang kalau gue bikin format konten, gue selalu kirim dulu ke orang-orang yang nggak ngerti otomotif. Wah ini menarik nih. Jadi lo ngirim contoh atau lo ngirim skripnya gitu atau Nyoro kontennya. Jadi kontennya udah gue buat, itu akan gue upload juga. Cuman gue akan nanya dulu sih pertama kali, kayak ini format ini kira-kira lu bisa nikmatin nggak? Gitu. Wah, ini privilege banget nih buat orang-orang jadi content creator dikelilingi sama content creator lain atau? Iya karena lo nanya sama content creator lain atau sama? enggak, gue nanya ya sama konten-konten kreator lain. Tapi sama orang awam juga gue nanya. Jadi kayak mungkin kayak gue nanya ke ibu gue nanya ke kakak gue yang cewek, kayak bisa dinikmatin gak nih kontennya? Kalau emang bisa dinikmatin berarti kalau ditonton sampai habis lah, ibaratnya ditonton sampai habis berarti kena ke orang biasa gitu loh. Bang, ini kalau misalkan gue tanyain tentang mobil yang lagi kita pakai nih. Oke, VF3 ya kan. Kan lo juga suka mobil-mobil retro ya, menurut kayaknya ya. Iya betul. Karena dari bokap doyannya mobil retro juga, ya kan. Ya lebih doyan lah gitu sih om sebenarnya. Kalau misalkan lo lihat sendiri nih desainnya VF3 gimana? VF3 menurut gua salah satu desain yang sebenarnya agak mengkagetkan dulu ya waktu itu pas awal keluar. Karena mobil-mobil compact yang listrik itu kan pada lucu-lucu gitu bentuknya ya, pada kayak bulat-bulat gitu loh. Nah tiba-tiba keluar yang emang bener-bener kotak boxy kayak gini nih. Sebenarnya agak kaget sih awal-awal, kayak wah apaan tuh, lucu banget. Dan waktu itu pertama kali kayak gua ngeliat itu di acara IMS apa GIAS gitu tahun berapa gitu, IMS ya tahun lalu ya. Nah itu banyak banget yang nyoba om, akhirnya jadi kayak wah cobain juga deh gitu. Itu pertama kali nyobain tuh? Nyobain pertama kali, karena orang-orang yang nyoba banyak banget om waktu itu. Impresi lo pertama kali nyobain gimana waktu itu? Yang sangat gue kagetkan gak sekecil itu sih, karena kan kayak dari luar kelihatannya kayak compact kecil gitu kan. Ternyata pas nyampe pas masuk ke dalamnya itu ternyata masih nyaman sih om. Ini masih cukup ya berdua gini ya? Cukup. Ini kayaknya untuk belakang juga masih aman sih kalau menurut aku. Masih bisa ya, masih bisa kalau buat dalam kota harusnya saya masih bisa. Masih aman iya. Ya kan. Nah kalau secara desain ini lo tuh sebenarnya lebih suka yang boxy kayak VF3 gini, atau lo lebih suka model lain yang gimana? Lebih bulat kah atau apa? Gue lebih suka yang boxy sih om, jujur. Kalau untuk boxy, tapi kalau untuk sebenarnya kan gue paling suka itu yang JDM sih om. Oh, mas itu JDM. Gue JDM banget sebenarnya, malah justru kayak gue Mercy dan lain itu gue nggak terlalu into banget. Gue bener JDM banget om. Malah gue suka banget kayak RX7 itu yang FC dibandingin yang FD. Oh. Lebih kotak gitu. Terus kayak apa namanya, Supra, gue suka Supranya yang MK3, gue suka. Malah suka yang lebih tua ya dia. Iya yang lebih kotak-kotak gitu, kayak keren aja sih om. Apalagi kalau pas lampunya itu kan masih pop up gitu kan, ganteng banget om. Benar. Nah tapi kalau untuk mobil-mobil baru, sekarang nih kan udah lumayan banyak nih om yang mulai akhirnya kayak apa namanya, desainnya mulai ke kotak-kotakan nih. Benar. Nah gue jujur suka banget om. Benar. Nah gue suka banget. kalau misalkan
warna-warna VF3 kan sebenarnya ada banyak, ada kuning, hijau gitu. Cuma nih kalau misalkan lo boleh pilih atau bikin satu warna gitu buat VF3-nya dengan body kotak begini, lo akan pakai warna apa? Gue kan akan milih kayaknya hijau sih Om, tapi hijau yang kayak pastel gitu ya. Hijau yang kayak pastel. Hijau Jadi pastel gimana? gitu. Yang kayak di road sign ini. Enggak. Lebih muda lagi, tapi hijaunya agak kayak hijau tua gitu Om. Kenapa? Kayak gue tuh ngerasa soalnya kan ini mobil bisa dibilang sebenarnya gagah, Bener. tapi kayak lucu gitu Om. Makanya setahu gue tuh nama ininya apa ya Om ya? Mighty. Title-nya tuh Tiny Titan ya, Tiny Titan. Nah iya. Nah tuh kayaknya lucu gitu, kayak gue bikin sangar tapi kecil gitu kan, lucu. Bener, bikin sangar tapi kecil. Nah Lucu ini gitu sih, kayak jadi apa namanya, mobil-mobil yang gagah tapi kayak anak kecil gitu. bener, setuju gue karena emang mobil ini kan Tiny Titan kan. Jadi Iya, betul. kecil tapi sebenarnya bentukannya tuh gagah banget gitu. Iya. Nah, tapi kalau lo sendiri pernah pakai mobil listrik dalam jangka waktu lama nggak? Pakai mobil listrik. Ah. Jujur gue belum pernah pakai mobil listrik jangka lama gitu sih Om. Jadi gue kayak mungkin nyoba ya, gue naik mobilnya teman gue gitu pernah. Tapi kalau di rumah gue itu masih belum ada sih Om kayak mobil listrik ya. Kira-kira kalau gue tanya nih, teman-teman bokap lo itu kan udah bisa dibilang yang lebih senior lah ya, Iya yang Om. suka mencium bau bensin, ya kan? Iya. Kira-kira mereka gimana sih cara bikin mereka tertarik sama mobil-mobil listrik kayak si VF3 atau Vivas lainnya gitu? Sebenarnya kalau mereka udah pada pakai mobil listrik juga Om. Oh. Sebenarnya, tapi untuk mobil-mobil listrik yang kayak mobil-mobil gede gitu sih Om, memang bener-bener kayak untuk keluarga doang. Nah mereka tuh pada makainya gitu sih Om. Oh. Kayak kemarin kan lagi rame tuh ID Bus. Benar. Nah kayak gitu. Gede-gede Nah kan. pada begitu sih Om. Udah pada pakai begitu-gitu ya sih emang ya. Iya. Terus tapi kalau untuk anak-anaknya juga sekarang yang Gen Z juga pengennya mobil listrik juga sih Om. Listrik atau hybrid gitu. Di antara teman-teman lo, gimana teman-teman lo pada tertarik mobil listrik apa enggak sih sebenarnya? Atau kalau misalkan pun enggak, ketakutan mereka sebenarnya apa sih? Sebenarnya banyak yang hybrid akhirnya. Oke. Kebanyakan hybrid, tapi listrik ada juga. Cuman ketakutan mereka tetap balik lagi karena ya itu juga sih Om, karena mungkin baterai ya mungkin kan. Masih pada takut. Masih pada takut, terus juga karena sebelumnya emang udah mesin-mesin, akhirnya mereka cari jalur tengahnya kali ya, hybrid kayak gitu sih Om. Mungkin mereka belum kenalan sama VinFast karena VinFast itu punya battery warranty yang oke banget. Ya mungkin mereka harus dikenalin dulu nih mungkin sama VinFast. Boleh Om. Nah. Itu sebenarnya udah kasih tahu juga sih beberapa sih. Nah ini gue mau nanya nih, lo kan suka nanya-nanyain modif orang, suka Iya. banyak banget modifan. Nah itu seperti gue bilang nih, challenge tadi, kalau lo punya VF3, lo akan modif kayak gimana? Hah, VF3 lagi, halo. Kita ketemu tuh. Kalau modifan untuk VF3 gue ya, sebenarnya gue kalau modif tuh nggak pengen yang heboh-heboh banget Om sebenarnya. Gue tuh kayaknya kalau VF3 bayangan gue ya Om ya. Yang pertama pasti velg bakal gue ganti Om. Velgnya? Nah velg gue kayaknya bakal ganti karena gue pengen yang lucu-lucu gitu ya Om ya. Jadi kemungkinan make apa namanya, velg-velg yang kayak gaya rally gitu gue suka sih Om. Apalagi di mobil-mobil kayak gini kayak lucu aja gitu gue ngerasa. Kayak rally, oke. Atau enggak, velg ini Om yang kayak ada turbo disknya tuh, kayak turbo Bastard tuh. Oh. Ada gambar-gambar lucunya Bener. gitu. Gue udah kepikiran tuh Om. Nah terus sama gue stripping sih kayaknya bodinya. Jadi warna hijau, bodinya Abis itu hijau gua- nih. Ya bodinya hijau, abis itu gue stripping putih atau apa kali ya mungkin yang cocok nanti. Lucu, Akan gue lucu, stripping lucu, gitu, lucu. abis itu kayak agak gue, kalau nggak kayak gitu agak rally look sih Om. Rally Kayak lucu look. aja, kayak lucu kayak rally look ya. Benar. Velg warna Velg warna putih atau Putih. turbo disc gitu kan. iya. Oke. Kalau Standar kan ring 16 nih, akankah lo naikin atau lo turunin ke 15 atau gimana? gue lebih suka yang standar sebenarnya Om. Cuma kayaknya tapi kadang naikin sih Om. Mungkin dinaikin, benar. Naikin sih. Apakah VS3-nya kemudian akan lo tinggiin atau lo ceperin? Akan gue ceperin sih Om. Akan lo ceperin. Kalau untuk apa namanya? Kalau bukan, makanya gue ada dua Om tadi Om, ada rally look sama atau enggak gaya yang ke kota-kota. Nah kalau kota-kota tuh pakai turbo Bastard tadi gue bilang. Oh. Turbo Bastard tapi agak ceper. Diceperin. Iya. Kalau rally look ya udah pakai benar. gayaan itulah, pakai roof rack Benar. gitu-gitu. Lo akan pakai roof rack. Kayaknya kalau untuk yang biar apa namanya, kotaan gitu ya Om ya. Biar culture. Bener, setuju gue. Biar pakai roof rack dan mungkin bisa buat nambah bawa barang ya kan, Iya. lebih fungsional juga. Kalau interior akan lo apain nggak? Interior gue Ini kan interior standarnya kan kayak Standar, gini. ya. VF3 ini.
Gue kayaknya interior nggak pernah aneh-aneh sih om. Oh gitu. Iya nggak pernah mau aneh-aneh gue. Kecuali kalau interiornya kayak satu mobil yang emang cocok dipakein bright atau apa gitu ya. Kayaknya kan kayak kurang cocok gitu kalau pakai bright gitu om. Iya. Jadi tergantung mobilnya lah ya akan Iya. otak-atik apa gitu kan. Ya kayaknya kalau VF3 kayaknya nggak gue apa-apain sih om dalamnya. Jadi paling gue bikin luarnya culture aja gitu. Soalnya gue dari dulu kadang suka mikir juga sih kalau kayak mau velgnya Mas Gofar tuh ya. Kan kalau ada turbo disknya itu ada gambar-gambarnya tuh kadang cocoknya dipakai mobil-mobil kayak gini sih gue ngerasa. Iya sih emang mobil-mobil lucu. Iya, kayak betul. Gini ini emang menggemaskan sekali untuk dimodif teman-teman. Bahkan gue juga punya pribadi gue juga sudah dimodif dan kayaknya banyak orang yang modif daripada yang standaran sih kayaknya. Iya pasti kayaknya sih udah mulai banyak ya om ya mobil-mobil listrik dimodif gitu kan. Iya, banyak banget emang. Ini kan mobil VF3 ini sebenarnya mobil yang tiny titan kan, yang compact gitu kan. Betul. Kalau menurut lo sendiri nih mobil yang ini visibilitasnya oke nggak nih sebagai penumpang maupun pengendara menurut lo? Enak-enak aja menurut gua om. Jadi Visibility-nya apakah menurut lo sempit atau sebenarnya bisa melihat dengan lega? enggak sih om, ini gua sebenarnya udah termasuk over ini ya, apa namanya, lebih besar ya badan gua ya. Ini tinggi gua aja udah 100 mau 180, terus juga berat gua cepet om, udah 180. berat gua cepet udah sekuintal ini gua. Dan gua dulu masih enak sih. Ya, jadi buat kalian yang mungkin merasa badannya lebih besar daripada yang lain kan. Di sini Agalang dengan berat 100, tinggi 180. 178, 179 om ya. Masih bisa duduk dengan Masih aman tuh, ini juga masih tinggi sih om. Oh bener juga. Ya masih aman ya. Dan kalau misalkan masih mau mundur pun juga masih bisa. Jadi benar-benar tiny titan VF3 untuk orang berukuran apapun masih bisa masuk ke sini. Orang-orang pasti akan kaget sih om kalau dia ngeliat dari luar begini. Gue juga pertama kali gue masuk kaget banget gue. Benar. Kayak lah, kok di dalamnya kagak ngerasa sempit gitu. Iya, kok ternyata dari dalam masih cukup lega gitu kan. Nih by the way pundak gua dan Galang tidak bertemu. Iya. Artinya masih ada ruang lah untuk bergerak, kita masih ada ruang untuk bergerak. Aman. Kalau lo sendiri di Jakarta itu lebih suka pakai mobil compact kayak gini atau lo doyan mobil yang gede atau gimana? Sebenarnya kalau untuk di Jakarta gitu ya, antar kota gitu ya. Sebenarnya gue pasti lebih sukanya yang kecil sih om. Jadi kalau yang kecil itu kan kita juga gampang nih. Pertama nyalipnya gampang. Benar. Kedua sekarang pakai Google Maps om, diarahinnya ke jalan-jalan kecil mulu sumpah. Itu gua. Itu gue bener-bener sampai bingung kadang. Soalnya kadang gue kemarin kan naik mobil gede gitu om ya, kayak Alphard gitu ya. Wah gue stres om. Stres gue masuk gang kecil. Tapi kalau naik mobil-mobilnya compact kayak gini om, gue akan nyantai aja sih. Iya. Ditambah lagi juga nyari parkir gampang pasti. Benar, karena tinggal nyelip dapat parkir. Iya. Tapi jujur real experience karena gue sendiri juga pernah dilewatin sama Google Maps jalan yang kok ini kecil banget sih, nggak mungkin deh mobil lewat sini gitu kan. Iya. Stres banget om, coba om kalau lo lagi naik mobil gede terus tiba-tiba diarahinnya jalannya yang bener-bener kayak ngepas satu mobil. Iya bener, gue Itu pernah stres banget gua. merasakan. Dan untungnya waktu itu lagi bawa VF3, jadi di depan ada motor parkir di kiri kanan jalan kayak oh masih bisa. Dan untungnya masih bisa lewat guys. Tuh kalau udah pakai mobil yang lain gue udah bingung sih pasti tuh. Bingung sih, naik SUV Iya. aja udah puyeng gitu om. Dalam sih udah puyeng sih. Iya. Gimana naik yang MPV itu? Ya bener juga kata Gilang kalau pakai mobil kayak gini tuh parkir gampang banget. Bahkan biasanya gue suka buat ngerjain orang man. Oh gitu, iya emang terkadang itu gue yang kena tuh. Jadi kalau di parkiran mall, ya kan parkir mundur, nah tuh gue bisa sengaja tuh mundurin banget mobilnya, biar kalau dari depan katanya kosong. Iya. Terus jadi tiba-tiba pas ketemu, sialan ada mobil kecil lagi parkir. Itu tuh om, itu yang bikin bete kita tuh. Orang-orang banyak yang bete banget tuh pasti tuh. Kayak udah kenceng-kenceng, udah kayak buru-buru gitu takut diambil orang kan. Bener. Ternyata ada nyelip nih VF3. Itu gue yang suka iseng emang, maaf ya teman-teman. Terima kasih banget nih Agalang sudah mau main ke Fitfast on the Go Aman banget om Den. untuk kedua kalinya dan juga sudah sharing tentang inspirasi modif VF3 ya. VF3 iya. Jadi kalian bisa lihat sendiri VF3 tetap bisa dimodif lucu-lucu juga konsepnya dan tentunya Tiny Titan 1 ini mobil yang cocok di perkotaan karena dia tidak merepotkan, compact, nyelap-nyelip gampang, cari parkir gampang, visibilitas masih aman, Aman banget. interior juga masih cukup lega untuk kita berdua, ya kan? Mas, thank you banget. Thank you banget om Den. Thank you banget. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Agalang ya kan. Agalang siap betul. Saya Jalan. Sampai ketemu di episode Fitfast on the Go berikutnya. Bye bye. Thank you.